Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuantikon. Sekali ini kita belajar mengenai matriks untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi perlu kita ketahui bahwa matriks merupakan himpunan elemen yang disusun dalam daftar 4 persegi panjang, diatur dalam beberapa baris dan kolom, dan dibatasi dengan kurung besar atau kurung siku. Nah, ini adalah dimensi atau ordo dari sebuah matriks A, M kali N, di mana M ini adalah baris dan N itu adalah kolom. Di mana ini adalah baris, kemudian N-nya itu adalah kolomnya. Begitu. Kemudian elemen diagonalnya ada nomor indeks, ini nomor 1, nomor 2, kemudian matriks sejenis itu adalah memiliki dimensi yang sama, jadi M dan N-nya sama. Kemudian matriks sama ini memiliki dimensi yang sama, yaitu misalnya contohnya IJ, di mana I itu adalah baris, J-nya adalah kolom, dan itu sama dengan B jika B itu juga IJ, begitu. Nah, apa sih fungsinya kalau kita belajar matriks di mahasiswa ekonomi? Kita sudah mengenal untuk persamaan demand maupun supply. Kalau dua persamaan itu mungkin akan bisa kita selesaikan dengan ya metode eliminasi, substitusi begitu ya. Tetapi kalau lebih dari dua, nah itu akan menjadi problem kalau kita hanya menggunakan eliminasi sama substitusi. Kalau mungkin tiga persamaan seperti ini kita masih bisa kok pakai eliminasi maupun substitusi. Namun kalau lebih dari tiga itu akan menjadi problem. Nah sehingga salah satunya adalah bisa menggunakan matriks. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya kita punya persamaan ini 1, 2, dan 3, kita kelompokkan. Jadi misalnya ini adalah persamaan yang pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Maka nilai yang ini adalah variabel X1, kita kumpulkan lurus dengan X1-nya. Kemudian begitu juga X2 dan X3. Dan ini adalah hasilnya. Ya, kemudian kalau kita pindah ini menjadi tiga persamaan ini menjadi matriks, yaitu untuk X1 kita masukkan di sini yaitu 6, kemudian 1 dan 4. Exactly sama. Kemudian untuk X2-nya, nah berarti ini adalah 3 ya. Kemudian ini positif 4, kalau positif kan nggak perlu ditulis positif. Baru ketika angka negatif, nah ini kita tulis negatif 1. Kemudian untuk X3 juga begitu, ini adalah 1, min 2, dan 5. Jadi sama persis. Nah, kemudian ini adalah matriks A-nya. Kemudian X ini adalah apa aja domainnya gitu ya, X1, X2, X3. Kemudian D ini adalah ringnya, hasilnya berapa aja? 22, 12, dan 10. Begitu. Nah, sekarang kita mengenal apa itu matriks ya. Jadi manfaatnya adalah menghemat tempat dan mudah dibaca, kemudian bisa dilakukan secara simultan. Kegunaannya tentu saja data lebih mudah disajikan, mempermudah analisis antara variabel, menyelesaikan sistem persamaan linear programming, multiple regression, dan seterusnya. Kemudian analisis hubungan antar variabel berupa regresi, analisis input maupun output. Jenis-jenis matriks ini adalah matriks vektor baris atau kolom, matriks bujur sangkar jika jumlah dari baris itu sama dengan kolomnya. Kemudian matriks identitas itu disimbolkan dengan I, itu jika misalnya seperti ini, misalnya sebuah matriks tersebut akan menjadi identitas jika misalnya ini 1, ini. Nah, kemudian matriks putaran atau transpose matriks itu disimbolkan dengan A apostrof, ya, A transpose atau A pangkat T. Nah, sifatnya jika A M kali N itu akan sama dengan A transpose dibalik N dikalikan M. Kemudian A transpose ditransposkan ulang itu akan kembali menjadi matriks A itu sendiri. Inverse suatu matriks disimbolkan dengan A pangkat min 1, ini adalah inverse. Nah, inverse sendiri itu kalau matriks A dikalikan dengan inverse-nya, itu akan menjadi matriks identitas. Nanti akan kita bahas bagaimana mencari inverse sebuah matriks. Matriks singular itu tidak memiliki inverse dan nilai determinannya itu adalah 0.
Kemudian kalau non-singular itu mempunyai inverse dan determinannya tidak sama dengan 0. Ya, negatif suatu matriks berarti ya negatif matriks A. Matriks minor itu setiap unsur A, I, J itu memiliki matriks minor yang diperoleh dengan menghilangkan baris I dan kolom J. Nanti akan kita contohkan ya bagaimana mencari matriks minor. Operasi matriks penjumlahan untuk dimensi yang sama, untuk penjumlahan dimensi sama, matriks AMN itu ditambah dengan matriks B M kali N itu sama dengan matriks C M kali N. Kemudian A IJ ditambah BIJ sama dengan CIJ. A plus B ditranspos itu akan sama dengan A transpos ditambah dengan B transpos. Akan berlaku sifat komutatif di mana matriks A ditambah matriks B itu akan menjadi matriks B ditambah dengan matriks A. Berlaku juga sifat asosiatif ketika matriks A ditambah dalam kurung matriks B ditambah C itu akan menjadi matriks A ditambah B dahulukan, kemudian ditambah dengan matriks C. Pengurangan itu akan berlaku pada dimensi yang sama, yaitu matriks AMN dikurangi dengan matriks BMN, maka akan menjadi matriks CMN. Begitu. Matriks dengan bilangan K atau skalar. Jadi, vektor baris dengan vektor kolom, kemudian vektor kolom digantikan dengan vektor baris, kemudian matriks dengan matriks ini untuk perkalian, dan perpangkatan matriks. Sifat perkalian matriks ini tidak komutatif, di mana matriks A dikalikan matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikalikan matriks A. Berlaku asosiatif, di mana matriks A dikalikan matriks B, kemudian dikalikan dengan matriks C, itu akan sama dengan matriks A dikalikan perkalian dari matriks B dan C. Berlaku juga sifat distributif di mana matriks A dikalikan dengan matriks B tambah C itu hasilnya adalah sama dengan matriks A dikalikan B ditambah matriks A dikalikan C. Matriks A dikalikan matriks identitas itu akan sama dengan identitas dikalikan matriks A gitu. Akan sama dengan matriks A itu sendiri. Jadi atau bisa dikatakan matriks A dikalikan matriks inverse-nya itu akan menjadi matriks identitas. Contohnya seperti ini ya, jika kita memiliki matriks A seperti ini, kemudian dikalikan matriks identitas. Nah, kalau kita perhatikan, I dikalikan A, 0, 1, 0, 1 dikalikan ini, maka caranya adalah kita kalikan baris dengan kolomnya. Matriks identitasnya ini kan 2 kali 2. I-nya 2 kali 2, kemudian A-nya itu adalah 2 kali 3. Nah, maka akan menjadi sebuah matriks baru, katakanlah B, yaitu 2 dikali 3. Seperti ini. Ini kan barisnya ada 2, kolomnya ada 3, gitu. Nah, sehingga kita bisa cari dulu nih dari matriks identitasnya, berarti 1 dikali 1 adalah 1, ditambah 0 kali 2, yaitu 0. Kemudian lagi 1 dikalikan 2 adalah 2, ditambah 0 kali 0 adalah 0. Kemudian 1 kali 3 adalah 3, 0 kali 3 adalah 0. Nah, selanjutnya yang bawah 0 dikalikan 1 adalah 0, ditambah 1 kali 2 adalah 2. Kemudian 0 dikalikan 2 adalah 0, 1 dikalikan 0 adalah 0 juga. Sekarang yang terakhir, 0 dikalikan 3 adalah 0, ditambah 1 dikalikan 3 adalah 3. Maka akan menghasilkan 1, 2, 3, 2, 0, dan 3. Begini. Ini sistem perkalian. Sekarang kita mencoba mencari matriks transpos. Jadi matriks transpos itu kayak diputer gitu ya. Misalnya kalau kita mencari matriks A transpos gitu ya. Berarti ini kan A, kita transposkan, kita putar aja T gini ya. Atau A apostrop ini sama. Jadi ini kan ke kanan ya. 1, 2. Nah sekarang diputar menjadi ke bawah. Kemudian yang ini kita pindah menjadi 3, 4. Sekarang kita ulang.
untuk B transpose berarti bagaimana? Yaitu 0, min 1, dan 6, 7. Kayak gini, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kalikan A kali B. A dikalikan B dulu, 1 dikalikan 0 adalah 6, 2 dikalikan 6 adalah 12. Kemudian 1 dikalikan min 1 adalah min 1, 2 dikalikan 7 adalah 14. Kemudian 3 dikalikan 0 adalah 6, 4 kali 6 adalah 24. Kemudian ini 3 kali min 1, min 3, 4 kali 7 plus 2 plus 28. Nah, ini akan menghasilkan AB yaitu 12, 24, 13, dan 25. Sama seperti ini ya. Kemudian dari sini kita transposkan, maka menjadi 12 pindah ke sini. 13, ini 24 dan 25. Nah, ini hasilnya sama kalau kita mau mentransposkan satu-satu, yaitu B transpose, kemudian dikalikan dengan A transpose, itu hasilnya akan sama seperti AB transpose, kayak gitu. Nah, bagaimana sih penerapan dari matriks ini? Salah satu contohnya adalah di teori ekonomi makro, kita mau mencari multiplier national income ya. Jadi seperti ini berlaku untuk contoh dari perekonomian tertutup 3 sektor ya, karena sudah ada government spending. Jadi pendapatan nasional ini masih belum ada ekspor impornya, jadi hanya Y sama dengan C plus I plus G gitu ya. Dan diketahui I-nya hanya I 0 ya. Kemudian G-nya hanya diketahui G0, autonomous dua-duanya. Dan di sini diketahui bahwa fungsi C itu adalah A plus BY. Nah, sekarang bagaimana kita mencari, merubah ini menjadi menjadi matriks gitu ya. Kalau kita ketahui variabel di sini kita harus paham dulu ya. Kalau kita melihat C sama dengan A plus BY ini berarti C ini dipengaruhi oleh Y. Ingat A ini adalah konstanta yaitu angka. B ini adalah koefisien yaitu angka yang mengikuti variabel. Jadi kalau kita perhatikan dari bentuk ini, C ini adalah variabel, Y adalah variabel. A dan B ini bukan variabel karena A adalah konstanta, B adalah koefisien yang keduanya berupa angka. Nah, C variabel yang dipengaruhi ini biasa disebut dengan variabel dependent. Kemudian Y variabel yang mempengaruhi itu disebut dengan variabel independent. Nah, sekarang dari dua persamaan ini ya, ini persamaan 1 dan 2, ini coba kita bikin sebagai matriks ya. Kita rubah menjadi yang berupa angka, itu sebelah kanan menjadi variabel eksogennya, kemudian menjadi bagian menjadi eksogennya, kemudian yang kiri ini adalah variabel endogen. Jadi yang persamaan pertama ini, I0 sama G0-nya ini kan berupa angka ya, kita taruh di kanan dua-duanya, maka ini akan menjadi Y min C. Kemudian dari persamaan ini kita rubah yang semuanya variabel, yaitu C dikurangi BY, maka menjadi A. Dari persamaan ini kita rubah, ya kenapa didahulukan Y-nya dulu? Karena ingat tadi untuk membuat sebuah matriks, itu kan harus disamakan variabelnya. Ya, ini sama dengan C, begitu. Nah, dari sini kita bisa bawa menjadi sebuah persamaan matriks, misalnya matriks A gitu ya. A-nya adalah di berapa nilai Y yang atas? 1, kemudian negatif B, dan berapa nilai C-nya adalah min 1, dan ini 1. Dari misalnya ini adalah matriks domainnya adalah Y dan C, dan resultnya misalnya C-nya adalah I0 plus G0, dan ini adalah A. Wah, mungkin ini istilahnya biar nggak bingung ya, ada B, ada C ya. Ini kita ganti dengan X ya, kemudian satunya kita ganti dengan D ya, sama lah gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan ya AX. Nah, kalau dilihat dari persamaan ini berarti
AX ya, matriks A kalikan matriks X itu akan menjadi matriks D gitu kan. Nah, kita kalikan kalau begitu ya. 1 kali -1 negatif B kali 1. Nah, ini kita kalikan seperti tadi sama 1 kali Y ditambah -1 kali C gitu kan. Ini ya. Kemudian negatif B dikali Y ditambah 1 kali C. Ingat karena ini adalah matriks A-nya kan 2 kali 2. Matriks X-nya kan adalah 2 kali 1. Sehingga akan menjadi matriks D yang 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Jadi barisnya ada 2, tapi kolomnya hanya ada 1. Kayak gitu. Mungkin seperti itu dulu untuk bagian pengantar dari matriks. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.